warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Anggraini. Saya bersekolah di SDN 3 Basuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang bertema zakat dan sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan dan dapat menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa istiqomah berada pada jalan syariat dan sunnahnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam banyak sekali istilah-istilah tentang mengeluarkan harta yang ada pada diri kita. Setidaknya ada beberapa macam, yaitu ada zakat, sedekah, infak, wakaf, dan hibah. Semua yang saya sebutkan tersebut masing-masing mempunyai perbedaannya, baik dari segi hukum melaksanakannya, wujud hartanya, ukurannya, dan penerimaannya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menyampaikan semuanya, melainkan hanya menyampaikan zakat dan sedekah saja. Teman-teman semuanya, kita sudah sering mendengar tentang zakat dan sedekah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Pasti kita mendengar tentang perintah untuk berzakat dan memperbanyak sedekah. Namun teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui tentang pengertiannya, hukum melaksanakannya, wujud hartanya, dan siapa yang menerimanya? Untuk itu teman-teman semuanya, pada kultum hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi ini. Apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang tepat atau belum benar, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selain itu, perintah tentang zakat juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimu sholata wa atu zakata wa ruka'u ma'ar raki'in, yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Teman-teman semuanya, berdasarkan kedua ayat dalam Al-Quran tersebut, kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, sehingga hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim selama kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah mengeluarkan harta sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta maupun jiwa dari sifat-sifat kikir, serakah, egois, dan lain-lain. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu pilar dari 5 pilar agama Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Yang pertama, zakat mal merupakan zakat harta. Artinya, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta. Pada zakat mal ini, seseorang diwajibkan membayar zakat mal apabila dipenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, harta sudah melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal berupa harta seperti emas, perak, uang, ternak, dan lain-lain. Besaran zakat mal bisa berbeda-beda tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% sampai 20%. Pelaksanaan zakat mal ini dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan apabila telah mencapai masa haul dan harta telah mencapai nisab. Kemudian teman-teman, yang kedua, zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Oleh sebab itu, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik orang tua maupun anak kecil, selama memenuhi syarat wajibnya. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Pelaksanaan zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Teman-teman semuanya, untuk penerima zakat atau orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh syariat Islam yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Teman-teman semuanya, sedekah secara bahasa berarti benar, sedangkan secara istilah sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Hukum melaksanakan sedekah secara umum bagi orang muslim adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan, sehingga apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan. Seorang muslim melaksanakan sedekah tidak hanya terbatas pada material saja, melainkan juga non-material, sebagaimana yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari. Di saat terbitnya matahari, berbuat adil terhadap dua orang atau mendamaikannya, dan sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah, berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman semuanya, kita melakukan sedekah tidak harus menunggu kaya dan mempunyai harta yang banyak, melainkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berguna bagi orang lain juga termasuk sedekah. Ada teman yang kesulitan dalam belajar, kemudian kita membantunya, itu juga termasuk sedekah. Jadi, sedekah adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa dibatasi oleh apapun. Kita bertegur sapa dan bersenyum kepada orang lain juga termasuk sedekah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat dan sedekah mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya yang pertama dari segi hukumnya. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua dari segi objeknya. Zakat berupa harta, sedangkan sedekah bisa berupa harta, tenaga, pikiran. Yang ketiga dari segi ukurannya. Zakat telah ditentukan sesuai syariat, sedangkan sedekah tidak ditentukan sehingga dapat melakukannya sesuai tingkat kemampuannya. Yang keempat dari segi penerimaannya. Penerima zakat ditentukan oleh syariat Islam, sedangkan dapat diberikan kepada siapa saja. Teman-teman semuanya, zakat dan sedekah adalah ibadah yang berbeda, namun mempunyai manfaat yang sama, yaitu sama-sama ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, zakat dan sedekah adalah upaya untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, baik dari segi material maupun non-material. Melaksanakan zakat dan sedekah merupakan wujud dari kepedulian seorang muslim kepada orang lain. Pada akhir kultum ini, teman-teman, marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak sedekah dengan melakukannya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Di akhir bulan Ramadan ini, teman-teman, kita harus jadikan sebagai proses pembelajaran keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selepas bulan Ramadan kita mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga tidak hanya rasa lapar dan haus yang kita dapatkan, melainkan juga diangkatnya derajat keimanan dan ketakwaan.
Saya selaku pemateri kultum meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena banyak salah dan kurangnya dari segi kedalaman ilmu dan tidak sempurna dalam menyampaikan ilmu. Karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.